Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 3. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak dosen Ade Rusli Sarjana Sosial. Yang dimana saya akan memenuhi tugas UAS di akhir semester 3 ini dengan membuat resume tentang strategi pembelajaran. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama dengan pengertian strategi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yaitu suatu rencana, metode dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan fungsi dan tujuan pembelajaran itu sendiri adalah untuk memberikan isi pelajaran kepada pembelajar, menunjukkan unjuk kerja, daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tersebut. Aspek-aspek yang harus dipahami oleh guru dalam strategi pembelajaran yaitu guru harus memahami kecerdasan bakat khusus, potensi sejak awal sekolah, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan emosi dan karakter, sikap dan minat belajar, serta cita-cita, kebiasaan dan semangat belajar, hobi, hubungan sosial di sekolah maupun di masyarakat atau di rumah, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, sifat khusus dan kesulitan mereka. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran yang pertama adalah guru, di mana guru ini sangat berperan penting dalam strategi pembelajaran karena guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Komponen guru tidak dapat dimanipulasi atau direkayasa oleh komponen lain, dan sebaliknya guru mampu memanipulasi komponen lain menjadi bervariasi, sedangkan komponen lain tidak dapat merubah guru menjadi bervariasi. Tujuan rekayasa pembelajaran oleh guru adalah membentuk lingkungan serta peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diharapkan oleh proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memperoleh suatu hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, dalam rekayasa pembelajaran guru harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian, selain guru, komponen yang kedua adalah peserta didik, di mana peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar itu sendiri untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Komponen peserta ini dapat dimodifikasi oleh guru, jadi peserta didik dapat dimodifikasi oleh guru. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan medium atau media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang disusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan guru kepada peserta didik dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Bahan ajar merupakan komponen inti yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran itu sendiri. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka akan dilakukan kegiatan pembelajaran. Ya, dalam menentukan strategi pembelajaran,
perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada metode, yang mana metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dan akan sangat menentukan hasil dari pembelajaran ini sendiri. Berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung tergantung dari metode yang dipergunakan oleh guru. Selanjutnya, selain metode ada alat. Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal dan alat bantu non-verbal. Alat verbal dapat berupa suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Sedangkan yang non-verbal dapat berupa globe, peta, papan tulis, slide, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh, sehingga sumber belajar dapat berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya. Misalnya manusia, buku, media massa, lingkungan, museum, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen evaluasi, yang mana evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan telah ditetapkan, telah tercapai atau belum. Juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi evaluasi tersebut merupakan evaluasi sebagai fungsi sumatif dan formatif. Selanjutnya ada situasi atau lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam menentukan strategi pembelajaran, termasuk lingkungan guru ini sendiri ya. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik, misalnya iklim sekolah itu sendiri, letak sekolah, dan lain sebagainya. Dan hubungan antar insani, misalnya dengan teman, peserta didik, dan dengan orang lain, terutama dengan masyarakat sekitar lingkungan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang materi yang kedua, tentang strategi pembelajaran kooperatif, yang biasa disingkat dengan SPK. Apa itu strategi pembelajaran kooperatif? Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan bahkan latar belakang yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Strategi pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran kooperatif menumbuhkan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab secara individu dan akan saling membantu agar terciptanya keberhasilan di dalam pembelajaran ini sendiri. Pembelajaran kooperatif memiliki 3 perspektif atau 3 anggapan ya. Yang pertama, perspektif motivasi maksud saya. Artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok. Kemudian ada perspektif sosial, yang artinya melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu dan belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Kemudian perspektif
Yang selanjutnya, perspektif perkembangan kognitif, yang mana dengan adanya interaksi anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi. Tujuan pembelajaran kooperatif ialah agar hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, komponen tugas kooperatif. Tugas kooperatif ini berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, merupakan suatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada komponen struktur insentif kooperatif, yang mana struktur insentif ini dianggap sebagai keunikan dari pembelajaran kooperatif karena struktur insentif setiap anggota kelompok bekerja keras untuk belajar, mendorong dan memotivasi anggota lain menguasai materi pelajaran sehingga mencapai tujuan kelompok. Di sini setiap anggota kelompok akan bahu-membahu memberikan ilmu yang mereka miliki agar bisa saling bertukar pikiran dan yang tidak memahami bisa memahami. Seperti itu prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota kelompok siswa memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompok itu sendiri. Harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama, harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama pula di antara anggota kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok atau siswa akan dievaluasi, berbagi kepemimpinan, dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Selanjutnya ada unsur penting dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, adanya peserta dalam kelompok yang ditetapkan dalam beberapa pengelompokan, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat, latar belakang, kemampuan, campuran yang dilihat dari minat dan kemampuan. Selanjutnya, adanya aturan kelompok itu sendiri. Di dalam sebuah kelompok pastinya akan menetapkan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan semua pihak, misalnya aturan tentang pembagian tugas, tanggung jawab, dan sebagainya, waktu terutama. Selanjutnya adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, yaitu segala aktivitas yang dilakukan anggota dalam kelompok seperti bertukar pikiran, pengalaman maupun gagasan. Berikutnya adanya tujuan yang dicapai. Dengan adanya tujuan yang jelas, setiap anggota kelompok dapat memahami sasaran kegiatan belajar sehingga mereka akan sangat kompak istilahnya dalam menentukan pembelajaran itu sendiri agar mencapai keberhasilan di kelompok mereka. Strategi pembelajaran kooperatif bisa digunakan di saat atau manakala guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam belajar. Jika guru menghendaki seluruh siswa atau bukan hanya siswa yang pintar saja untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Dengan kata lain, di sini jika ada siswa yang memang IQ-nya lebih rendah atau memang dia memiliki keterbatasan dalam berpikir atau dalam belajar, guru dapat lebih menekankan bersama kelompoknya agar mencapai keberhasilan. Selanjutnya, jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya dan belajar dari bantuan orang lain, sehingga dalam hal ini kita atau siswa akan merasa saling membutuhkan. Dan jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum, jika guru menghendaki meningkatkan motivasi siswa dan menambah
tingkat partisipasi mereka. Dan jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan setiap masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan. Kemudian ada karakteristik dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya didasarkan pada manajemen kooperatif, yang fungsi manajemen sebagai organisasi, sebagai manajemen sebagai kontrol, dan sebagai perencana pelaksanaan. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, keterampilan bekerja sama. Dengan keterampilan bekerja sama, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Prinsip yang pertama adalah prinsip ketergantungan positif. Kinerja masing-masing anggota kelompok, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Selanjutnya, tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Dan interaksi tatap muka atau face to face, yaitu memberikan kesempatan yang luas pada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka dan melakukan interaksi dan diskusi secara langsung untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Prosedur langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada penjelasan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Melalui pembelajaran dalam tim, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar atau sharing informasi dan pendapat. Selanjutnya ada penilaian. Nilai setiap kelompok memiliki nilai yang sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompok yang merupakan hasil kerjasama setiap kelompok. Kemudian ada pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap saling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Apa itu CTL? CTL merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata, sehingga bisa mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman. Model pembelajaran CTL bukan hanya sekedar duduk dan didapatkan atau mendapatkan pengetahuan dari guru saja, tetapi seorang siswa diharapkan bisa mensosialisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam model pembelajaran CTL ini akan melibatkan siswa secara penuh, sehingga akan memicu siswa untuk lebih berperan aktif dan memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam pembelajaran CTL ini sendiri. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu filosofi yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar membaca, menghafal, dan mendengarkan, tetapi mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilan dengan fakta-fakta yang pernah mereka alami di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada menemukan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat fakta-fakta yang ada, tetapi hasil dari penemuan siswa itu sendiri. Jadi guru yang akan merancang kegiatan belajar yang akan merujuk siswa untuk menemukan apapun sesuai materi yang diajarkan, seperti kegiatan observasi, pengumpulan data, penyimpulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bertanya. Pengetahuan yang didapat oleh siswa semula berawal dari bertanya. Semakin banyak pertanyaan dari siswa, maka mereka akan semakin banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Bertanya dalam suatu pembelajaran dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan siswa.
dan dalam bertanya akan sangat berguna untuk menggali informasi dan kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, merancang keingintahuan siswa terhadap sesuatu yang belum ia ketahui, memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, serta membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya ada unsur masyarakat belajar. Konsep ini menyarankan agar dari belajar siswa diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, bisa dengan sharing antar teman ataupun antar kelompok. Unsur selanjutnya ada refleksi, yang mana ini adalah cara berpikir apa yang harus dipelajari atau berpikir belakang tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, biasanya disebut dengan flashback. Tujuan pembelajaran CTL ini sendiri yaitu untuk memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks di kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Model pembelajaran CTL ini juga bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna, juga untuk mengajak anak-anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa juga secara individu dapat menemukan dan mentransfer pengetahuan yang mereka miliki. Dan informasi-informasi kompleks dari siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Kurikulum dalam pembelajaran kontekstual terdiri dari 5 susunan. Yang pertama, mengaitkan, menghubungkan informasi yang telah mereka peroleh, yang telah siswa peroleh dengan pelajaran, kemudian berusaha untuk menemukan pemecahan masalah terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, mengalami, belajar dalam konteks eksplorasi. Mengalami merupakan inti belajar kontekstual, di mana belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan-bahan dan untuk melakukan bentuk-bentuk penelitian aktif. Selanjutnya, menerapkan, di mana menerapkan konsep-konsep dan informasi dalam konteks yang bermanfaat bagi diri siswa. Menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Di sini guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Selanjutnya ada kerjasama. Pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu siswa mempelajari materi saja, juga konsisten dengan dunia nyata. Seorang karyawan misalnya yang dapat berkomunikasi secara efektif, yang dapat berbagi informasi dengan baik, dan yang dapat bekerja dengan nyaman dalam sebuah tim tentunya sangat dihargai di tempat kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan bekerja sama ini. Selanjutnya, yang terakhir ada mentransfer. Belajar dalam konteks pengetahuan yang ada atau mentransfer, menggunakan dan membangun atas apa yang telah dipelajari siswa. Peran guru bermacam-macam, pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pendekatan CTL ini sendiri. Yang pertama, kelebihannya dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan guru.
Kemudian memupuk peserta didik agar mereka dapat mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Selanjutnya mendorong peserta didik untuk semangat mengejar prestasi. Kemudian menambah keaktifan dan kecakapan peserta didik serta kebermaknaan setiap materi yang disampaikan. Selanjutnya, peserta didik mengetahui secara nyata penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kekurangan dalam penerapan pendekatan ini adalah kemungkinan dalam setiap kelompok ada siswa yang tidak berperan atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Selanjutnya, tugas yang susah, yang sulit dapat mempengaruhi ketenangan mental siswa. Selanjutnya, sulit memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya di sini ada materi tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Pengertian dari sumber belajar sangat luas. Sumber belajar berarti tidak terbatas hanya buku saja, tetapi dapat berupa orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan klarifikasi yang baru saya sampaikan, sumber belajar dapat digolongkan menjadi pesan, orang, alat, teknik, dan lingkungan. Penelitian ini berdasarkan klasifikasi di atas dapat dilihat majalah merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang termasuk ke dalam klasifikasi sumber belajar bahan atau materialis. Majalah mengandung pesan yang dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Majalah merupakan sumber informasi aktual yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa. Manfaat dari sumber belajar adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan pembelajarannya yang lebih luas dikarenakan dari informasi yang didapat dari sumber bahan belajar itu sendiri. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.